بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم علم السائر الصالحين في الدار الآمن في كتابه مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية إلى أن قال إذا تصاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يأوي. إذا تصاءب ing dalem nalikane angop sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Idza tasa'aba ing dalem nalikane angop sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Faliyadak mongko becik nyelehake ndekek utawa ndele utawa meletakkan faliyadak mongko becik nyelehake sapa ahadukum ya dawu ing tangane ahadukum ya dawu ing tangane ahadukum ala fihi ing atase mulute ahadikum ala fi inase mulute ahadukum wala ya'wi lan aja nyuwara sapa ahadukum. Ketika salah satu dari kalian menguap atau angop, hendaknya meletakkan tangannya ke mulutnya dan jangan bersuara. Fa inna syaitana mungko sak temene syaitan. Fa inna syaitana mungko sak temene syaitan. Yadhaku iku ngeguyu sapa syaitan. Yadhaku iku ngeguyu sapa syaitan. Minu saking ahadukum. Karena kalau pas menguap angop ini setan ketawa. Dan Rasulullah SAW itu semasa hidupnya tidak pernah menguap, tidak pernah Rasulullah angop, tidak pernah dihinggapi lalat juga. Rawang riwayat ing hadis sapa Ibnu Majah an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Titik. Terus berikutnya idza tamma ing dalem nalikane sempurna apa fujurul abdi lacute kawula apa fujurul abdi lacute kawula malaka mongko ngatur atau menguasani sapa al-abdu ainaihi ing mripat lorone al-abdu fabaka mongko nangis sapa al-abdu fabaka mongko nangis sapa al-abdu bihima kelawan ainaihi mata sya'a ing dalam semangsane karep sapa al-abdu. Ketika seseorang itu tingkat kejahatannya sudah sempurna maksimal, maka dia bisa menguasai kedua matanya. Artinya apa? Bisa sewaktu-waktu nangis. Seumpama mau nipu orang, langsung keluar air mata. Di hatinya ini orangnya sudah mulai terpengaruh oleh air mata saya, kiri. Orangnya mulai percaya, baru dia melancarkan kejahatan.
ketika seseorang itu kejahatannya sudah maksimal, dia bisa acting seakan-akan menjadi orang paling sedih, kemudian menipu, kemudian macam-macam, bawa harta orang macam-macam. Tapi juga kita nggak bisa terus ngeklaim orang, ada orang nangis-nangis, wah ini pasti pura-pura ya. Jangan. Bisa jadi memang benar-benar orang itu butuh kesusahan, sedih, butuh pertolongan, nangis-nangis datang kita, ya kita tolong. Tapi kadang ada orang itu na'udzubillah min dzalik. Rawi ing hadis sapa Ibnu Adi an Uqbah saking Uqbah Ibni Amirin kan dari putrane Amir. Jadi kadang itu ada orang gini, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau apa, atau memang sudah kerja, tapi penghasilan dia sama pemborosannya itu tidak seimbang. Dia kerja dapat penghasilan, tapi makannya nggak enak. Setiap hari daging terus, setiap hari gini, nggak mau makannya nggak enak. Akhirnya apa? Dia hutangnya banyak karena makanan atau karena gaya hidup. Gaya hidup, nggak mau hidup sederhana. Akhirnya pengeluarannya banyak. Pengeluarannya banyak, dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, dia tidak mau mengontrol keinginannya. Akhirnya kebutuhannya uangnya banyak, walaupun penghasilannya banyak, kebutuhan lebih banyak. Akhirnya di sini hutang, nggak bisa nyaur. Gimana ini? Mikir lagi, butuh uang lagi saya ini. Cari orang lagi, cari korban lagi, nangis, keluar air mata, datang gini, terus sampai beberapa orang, dan banyak orang yang tahu bahwa dia ini memang pekerjaannya seperti itu. Jadi bisa mempermainkan air mata. Dan perempuan bisa jadi laki-laki, macam-macam ya, sama-sama manusia. Ini bukan berarti kita mau ngeklaim orang ini gini, orang ini gini, enggak. Tapi ini dari Rasulullah SAW, beliau memberikan pengetahuan kepada kita, kalau orang itu sudah maksimal kejahatannya, dia bisa meneteskan air mata kapanpun demi melancarkan kejahatannya. Interaction, acting. Tapi saya dulu pernah menang juga di kelas itu waktu MI ya. Ada lomba nangis dan guyu. Nangis, nangis, guyu, wah. Entah kenapa saya itu bisa meneteskan air mata. Keluar air mata banyak, nangis beneran bisa keluar air mata. Terus ketawa, wah gitu kan. Ada yang pura-pura bebeknya mati, ada yang apa kan. Lomba 17-an nangis terus perasaan. Lomba nangis guyu, ketawa semua anak-anak. Loh, bisa nangis. Wah itu dikasih balsem, dikasih gini biar panas airnya. Terus dilihat sama jurinya, udah ada ini asli murni gitu. Asli murni. Entah waktu itu ingat pas bebeknya mati atau apa bisa nangis. Entah waktu itu pas uangnya habis mau jajan nggak bisa, pengen nangis. Akhirnya bisa keluar air mata. Akhirnya juara 1 lomba nangis ini. Ida taroka indal malikane ninggal sopal abdu kawula ad-du'a ing ndongaake lil walidaini marang wong tuwa loro fa innahu mongko sak temene kelakuan yang kotiu iku putus pedot anu saking al-abdu apa ar-rizku rezeki. Rawang riwayatake ing hadis apa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Di sini antik ya. Antik. Kita kalau nggak dikasih tahu sama Rasulullah nggak tahu gitu. Ini rahasia. Nggak ada yang tahu sebenarnya. Ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu
tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka rezekinya akan berkurang, maka rezekinya akan putus. Jadi nek sampean kepingin rezekinya banyak, rezekinya barokah, maka doakan orang tua. Kalau sampean berarti mendoakan orang tua berarti memutus rezekinya sendiri. Berarti apa? Memutus rezekinya sendiri. Makanya ini sering saya sampaikan di jamiah tahlilan, yasinan saya sampaikan. Dulu orang daerah sini itu apa? Cari kerja itu sulit, cari makan itu sulit. Diajak ngaji nggak mau. Wong kita kerja aja loh, nggak makan, apalagi ditinggal tengok-tengok ngaji. Gitu. Ketika ayah saya pulang, orang diajak ngaji, bilangnya gitu. Wong kita ini kerja mempeng loh, buat makan masih kurang. Apalagi ditinggal duduk-duduk ngaji, makan apa gitu? Alasannya nggak ngaji karena nggak punya penghasilan atau nggak punya uang. Nah itu akhirnya setiap hari doa saya itu apa? Mudah-mudahan doanya bapak saya, mudah-mudahan orang sini rezekinya banyak, mudah-mudahan orang sini rezekinya banyak, biar kalau diajak ngaji nggak alasan lagi. Dulu kerjanya itu bikin welit, tahu welit? Welit itu daun tebu yang kering, itu dilipat, dianyam, dijadikan atap rumah. Nah itu mau untung mau kaya gimana kalau kerjanya kayak gitu? Akhirnya banyak yang miskin. Ada yang sampai kerja nebang, macam-macam. Akhirnya timbul terobosan membuat bantal guling kasur itu dari kapuk. Akhirnya banyak yang datangin kapuk dari Pasuruan apa buat bantal guling kasur itu. Akhirnya semakin kaya sampai penjualannya sampai ke Tuban, sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jember, ke Malang. Akhirnya kaya. Di samping itu juga diadakan kegiatan setiap Kamis tahlil yasin. Nah, dengan tahlil yasin itu maka orang-orang mendoakan orang tua mereka. Kalau nggak ikut males. Coba kita mau baca tahlil yasin sendiri, kadang males. Tapi kalau ada iurannya, terus nanti datang di situ ada arisannya ya, terus nanti dapat makan, dapat bakso, dapat apa, kan senang. Mendoakan orang tua juga. Akhirnya banyak yang ikut, semuanya ikut. Berarti semua mendoakan orang tua. Ketika masyarakat itu mendoakan orang tua masing-masing, maka rezekinya akan lancar. Makanya ekonominya semakin pulih. Hal ini tidak ada di pelajaran ekonomi, tidak ada. Melalui doa. Terus kaya semua. Alhamdulillah. Banyak yang sudah haji, terus anaknya banyak yang mondok, ngaji juga gampang, masya Allah. Itu berkahnya doa untuk orang tua. Terus lagi ada hadis lain, barang siapa ketika orang tuanya itu hidup dia kok durhaka, sering menyakiti hati orang tuanya, maka statusnya adalah anak durhaka. Anak durhaka itu dibenci sama orang tuanya dan mendapatkan murka Allah. Barang siapa ketika orang tuanya itu masih hidup dia statusnya menjadi anak durhaka, ketika orang tuanya ini sudah meninggal mau mendoakan, ya orang tuanya meninggal mau mendoakan, maka status durhakanya dihapus, diganti menjadi anak yang birrul walidain. Anak yang birrul walidain itu mendapat ridho orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain. Kalau mendapatkan ridho kedua orang tua berarti mendapat ridho Allah. Kalau mendapatkan ridho Allah, masa nggak dikasih rezeki? Jadi gitu. Jadi dengan mendoakan orang tua, status durhakanya hilang, maka menjadi anak yang birrul walidain. Anak yang birrul walidain pasti sukses. Pasti sukses. Sulit untuk miskin juga. Sulit.
Kalau sudah jadi anak yang berwalidan, jangan bayangin miskin, tidak bisa. Tidak bisa. Ada teman itu khidmahnya ke orang tua, ke ibunya, ke ayahnya, Masya Allah. Masya Allah. Itu setiap ngawal ibunya ke rumah sakit, ya, diantar, ditunggu. Sampai kalau orang lihat dari luar, ini tidak pernah kerja. Ternyata omsetnya di luar, jalan terus. Ditinggal ngantar ibunya, ada WA, kirim barang sekian. Oh ya siap, rek kirim. Udah. Jadi uang yang bekerja untuk dia, berkah daripada dia berkhidmat kepada orang tua. Masya Allah, itu berkahnya ketika kita mendapatkan ridho orang tua. Makanya saya dulu antipati ketika di sarang, ketika di Mekah, kok ada sedihnya, nggak saya kasih cerita orang tua, biar saya kasih cerita yang enak-enak saja. Nah, pas pulang dari Mekah, saya ceritakan kehidupan di Mekah sebenarnya. Nangis ibu saya. Ya Allah, nggak tahu kalau di sana itu seperti itu. Ya banyak nikmatnya. Fa'inna yang kau anu alis rawang riwayat yang ada seperti lami ma'atilami. Titik. Hadis ke-83. Ya. Tidak jamain dalam nalikane ngumpuli, menggauli sapa ahadukum salah siji sira kabeh imra'atahu ing garwane ahadukum, imra'atahu ing garwane ahadukum fala yatanaha monggo aja nyengkre sapa ahadukum hatta takdiya sehingga nekani sapa imra'atahu hajata ing hajate imra'atahu kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa ahadukum ayyak dia ingin tanekani sapa ahadukum hajatau ing hajati ahadukum, hajatau ing hajati ahadukum. Rawang rawat ibu ing hadis sapa Ibnu Adi antolkin saking tolak. Ini resep disayang istri. Resep disayang istri. Gini ya. Banyak laki-laki itu memahami penjelasan gini. Istri itu harus berhias untuk suami, kan gitu kan? Kewajiban istri itu harus berhias di hadapan suami. Ya. Suami datang harus sudah dalam keadaan cantik, senyum, macam-macam ya. Sebenarnya yang wajib berhias bukan hanya istri, suami pun juga wajib berhias untuk istri. Nggak kebayang kok seumpama istrinya sudah mandi, sudah wangi, ya, sudah berhias, kelihatan cantik, terus tiba-tiba suaminya minta belum mandi. Gimana seneng dicium, mau baunya kecut. Jadi hasratnya tidak ada. Hasratnya tidak ada. Makanya apa? Nah, termasuk ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Kalau istri wajib bersolek, maka suami juga berkewajiban juga. Masa yang istrinya itu pakai bedak cantiknya nggak karu-karuan, yang laki-laki kumisnya nggak pernah dicukur, rambutnya gondrong, nggak pernah keramas. Coba gimana? Dideketin yang takut istrinya, pokoknya gini. Begitu juga dalam urusan di atas ranjang. Yang berkewajiban melayani itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Makanya ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Wanita kadang kalau dikasih nafkah lahir saja, batinnya nggak terpenuhi juga bahaya. Dikasih nafkah batin saja, nggak ada nafkah lahirnya juga kelaparan.
kelaparan. Makanya wanita itu juga butuh nafkah lahir, butuh juga nafkah batin. Nah, itu dalam Islam. Makanya kita itu jangan ego. Masa istri disuruh berias dia tidak mau berias? Masa istri disuruh melayani dia tidak mau melayani istri? Kalau sama ingin puas ketika berhubungan badan, maka sama juga harus berani memuaskan ketika berhubungan badan. Nah, makanya itu dalam ngaji ini ya, ini ngaji. Makanya dalam hubungan suami istri itu harus ada komunikasi. Gimana? Belum, masih kurang lama. Ya udah harus siap lama. Harus siap lama. Kalau baru nyentuh udah keluar itu udah lemes. Udah lemes ya. Makanya harus ada komunikasi. Kadang seumpama ini ngaji ya, ini ngaji. Jadi makanya sabda Rasulullah SAW, ketika salah satu dari kalian mengungguli istrinya, maka janganlah dia pergi sebelum ia memenuhi kebutuhan istrinya, sebagaimana ia puas ketika kebutuhannya dipenuhi. Kalau si laki-laki itu puas dengan klimaksnya, dia senang, stresnya hilang, ya. Maka dia juga harus menciptakan kesenangan itu kepada istrinya, sampai istrinya puas, biar dia senang. Makanya sampai ada seorang wali itu berdoa ketika sujud itu, ya Allah kuatkanlah. Iya, wali. Kalau nggak salah itu Ibnul Munkadir, kalau nggak salah. Itu salah satu doanya ketika sujud, ya Allah kuatkanlah burung saya, karena ini termasuk kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah istrinya. Karena bahaya sekali ketika seorang suami hanya memberikan nafkah lahir, nafkah batinnya tidak pernah dipenuhi. Itu. Makanya kesehatan harus dijaga. Hindari hal-hal yang bisa membuat kena penyakit yang bisa tidak berdiri, dihindari. Makanan-makanan yang membuat itu dihindari. Ini ngaji. Ini sabda Rasulullah SAW, kalau ingin zaman keluarga sakinah mawaddah warahmah, harus siap tahan lama. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu, nanti si istri nggak puas dengan suami ini, bisa-bisa minta cerai atau mencari yang lain. Ada istilah apa? Kata orang perempuan itu, oleh ademe gak oleh angete katanya. Orang kalau bersetubuhan, walaupun kalau dalam fikih ya, walaupun yang masuk itu helmnya saja kan wajib mandi si perempuan, padahal dia tidak puas. Udah capek-capek habis kerja, minta, kita belum apa-apa udah keluar, saya mandi, nggak dapat. Itu bisa jadi ngomel 2 bulan itu nggak selesai. Kasihan. Gitu. Allah. Ada doa seperti itu. Terus makanan harus dijaga, stres. Makanya yang rawan lagi rawan lagi yang laki-laki kerja, yang perempuan kerja. Pulang-pulang sama-sama capeknya. Kapan romantisnya kalau gitu? Kapan romantisnya? Orang kalau capek pengen marah, ya. Akhirnya di kantor ketemu teman-teman baik-baik, ngajak traktir, ngajak apa ya. Pas di rumah ketemu pasangan hidup, kita capek, dia nggak perhatian, marah, akhirnya geger terus. Akhirnya timbul perkataan, teman saya lebih asik daripada. Nah, itu bahaya, rawan terjadi hal seperti itu. Makanya hidup rumah tangga harus dimanage.
kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bersama anak, kapan waktunya bersama istri. Karena dalam tubuh kita ada banyak hak. Kita juga punya hak dalam tubuh kita, istri kita juga punya hak dalam diri kita, anak juga punya hak dalam diri kita, tetangga, santri juga punya hak. Kita penuhi semua, dan Allah juga punya hak. Kalau kita cuek terus kita mau memenuhi hak kita sendiri, anak nggak pernah diperhatikan, istri nggak pernah, Allah nggak pernah, maka kita akan dituntut hak semuanya. Walijamil hukum alaina. Allah. Rawan riwayat yang ada sampai menadin antakin saking tamak. Idza hadartum. Jadi gitu ya. Ada yang doa banyak, trik-triknya banyak. Yang pakai macam-macam. Tapi jangan pakai obat-obatan yang bisa. Oh nggih. Idza hadartum mautakum fa'ghmidu al-basara fa innal basara yatba'u ar-ruh. Idza darabtum idza hadartum indal majane hadir sira kabeh mautakum ing mayit sira kabeh. Ketika kalian mendatangi mayit-mayit kalian, fa'ghmidu mongko meremno sira kabeh al-basara ing peningal. Fa innal basara mongko sak temene peningal yatba'u iku anut apa al-basar ar-ruha ing ruh. Jadi nyawa itu dicabut ke atas dari kaki dulu, tarik ke atas ini. Makanya biasanya ininya dingin dulu, sini ini masih hangat, terus ke sini semakin sampai sini keluar. Ini mata ini mengikuti roh keluar, melihat rohnya. Makanya orang meninggal pasti ini. Nah, karena mata itu mengikuti roh ketika keluar. Terus ketika kalian mendapati mayat kalian seperti itu, maka pejamkan tangan. Kalau kok semua sudah kelamaan tidak bisa, ini diginikan ya, kedua-duanya diginikan, terus ini dipejamkan, nanti bisa terpejam dari sini ya, beratnya di sini tuh. Wa qulu lan ngucap sapa sira khairan sira kabeh khairan ing kebagusan. Dan kalau mau bicara tentang mayat tersebut, maka ceritakanlah yang baik-baik saja. Sing elek betul. Sakno mayit. Misal elek sithik, wis elek sithik, elek-elek. Wis muga-muga husnul khotimah, muga-muga husnul khotimah. Insyaallah mendapat maghfirah, insyaallah jannah bighairi hisab. Fa inal malaikata mongko sak temene para malaikat tu aminu iku ngamini sapa malaikat alama ing atase perkara yaqulu kang ngucap sapa alul mayyiti keluargane mayit, karena malaikat akan mengamin insyaallah. Pun mboten usah sedih, mboten usah susah, tiyang sae kok sampean tangisi. Pangeran kangen. Makanya orang kalau terlalu baik, Allah itu senang. Dan Allah itu kangen. Kalau terlalu lama Allah gak sabar, pengen cepat diambil. Makanya banyak orang-orang baik yang masih muda diambil sama Allah. Jadi saya itu adiknya Mbak Maimun baru berapa udah diambil. Oh Masya Allah, kalau baca Fathul Mu'in itu enak kalau baca itu. Baiknya Masya Allah, diambil sama Allah. Tapi nggak usah gini, wah takut saya kalau gitu jadi orang baik nanti coba diambil sama Allah, jangan.
Takut saya nanti diambil sama Allah, cepat mati nanti. Enggak. Buktinya Mbak Maimun juga baik, juga kasih usia panjang. Jadi ada macam-macam ya. Ada yang ingin mati nggak diambil sama Allah karena Allah mau menitipkan umat ini kepada orang tersebut, seperti Mbak Maimun. Para wali-wali siap diambil kapanpun, siap, sudah cinta sama Allah. Tapi kenapa nggak diambil sama Allah? Karena Allah menugaskan tugas para nabi, para rasul kepada orang tersebut, yaitu apa? Memberikan petunjuk kepada umat. Kalau ini saya ambil terus gimana umat ini? Sebenarnya dia sudah kangen sama Allah, tapi sama Allah ojo turun dapat setahun, turun dapat 2 tahun, turun 3 tahun, turun sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Disuruh jaga umatnya Rasulullah. Ada yang wali abdal. Wali abdal itu kalau konangan biasanya diambil. Wali abdal, wali pengganti itu kalau sudah konangan kewaliannya biasanya diambil sama Allah. Walaupun masih muda, diambil sama Allah. Dan mati itu enak. Allah mau baik. Rasulullah itu ketika sudah sakit, badan berat semua, itu kata Sayyidah Fatimah, wah gitu ya, aduh ayahku betapa beratnya hidupnya ya Allah, kok wis berat semua. Kata Rasulullah, enggak, setelah ini udah enggak berat. Kalau sudah kembali sama Allah, berat sudah tidak ada lagi. Berat itu ketika di dunia, kalau sudah di akhirat enggak, jadi surga. Dan nggak ada berat lagi. Itu. Sayyidah Fatimah nangis, sedih, terus ditimbali sama Rasulullah, nggak usah sedih, sebentar lagi yang menyusul saya lebih dulu itu kamu. Akhirnya beliau senyum. Bayangkan dikabari sebagai orang yang paling cepat meninggal setelah Rasulullah itu, bukan kok malah nangis, malah takut, bukan, malah senyum. Sayyidah Fatimah. Nah, memang dunia ini tempatnya berat. Dunia ini berat. Nah, makanya ada ulama-ulama bagaimana hukumnya doa minta mati. Kalau dunia masih aman-aman saja ya jangan. Kecuali kalau memang dunia ini sudah benar-benar rusak, nengok kanan dosa, kiri dosa, lihat depan dosa, lihat HP dosa, di dalam rumah dosa, ya udah. Kalau sudah gitu doanya nggak langsung minta mati. Ya Allah, jika memang hidup ini lebih baik bagi saya, beri saya hidup yang berkah, bisa taat. Kalau memang mati itu lebih baik, saya ikhlas. Seperti Imam Nawawi itu dulu doanya seperti itu. Tapi kalau kita memang ingin berjuang terus, tetap